Tiga perkara yang akan membuat berhasil, sukses, selamat bagi hamba yang mengamalkannya. Sebagaimana dijelaskan oleh sabda Nabi Muhammad SAW an Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, dari Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul istighfar itu adalah antaqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan fadilah keutamaannya. Wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata qabla ayyumsiya fahuwa min ahlil jannah. Siapa yang mendawamkannya, mengamalkannya, membacanya di siang hari atau tepatnya setelah sholat subuh, dia benar-benar meyakini sabda Nabi Muhammad SAW ini tentang keutamaan istighfar, sayyidul istighfar ini. Famata qabla ayyumsiya, maka ketika Allah wafatkan ia sebelum sore hari, maka ia tergolong sebagai calon penghuni surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla ayyusbiha fahuwa min ahlil jannah. Dan sebaliknya, siapa yang mengamalkannya, mendawamkannya, membacanya sebelum dia diwafatkan nanti subuh pagi hari, dan dia benar-benar mengamalkannya dalam keadaan meyakininya, maka ia pun akan tercatat sebagai calon penghuni surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang kedua adalah membaca surat Al-Mulk. Sebagaimana dalam riwayat dijelaskan, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qara'a, siapa yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin. Tabarakalladzi biyadihil mulku, surat Al-Mulk, setiap malamnya, tepatnya setelah sholat maghrib atau setelah sholat Isya atau paling lambatnya sebelum kita tidur malam. Kulla lailatin, dibacanya setiap malam tentunya, diamalkan, didawamkan, diistiqomahkan. Mana'ahullah azza wa jalla biha min azabil qabri. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang itu, hamba itu yang senantiasa mengamalkan surat Al-Mulk ini dari azab kubur, dari fitnah kubur, dari seramnya, menakutkannya malaikat mungkar dan nakir. Allahu akbar walillahil hamd. Wa kunna nusammiha fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam surah Al-Mani'ah. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya kami di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan surat Al-Mulk ini adalah surat Al-Mani'ah, yaitu penghalang, pencegah, pelindung bagi pembacanya. Rawahu An-Nasa'i. Dan dalam riwayat lain pun dikatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna suratan minal Qur'an 30 ayatan. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu ada sebuah surat yang mana surat itu terdiri dari 30 ayat. Syafa'ati rajulin, akan memberikan syafaat kepada orang itu yang senantiasa mengamalkannya, mendawamkannya, membacanya, akan benar-benar menyelamatkannya, memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hatta ghufira lahu, sampai benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Apa itu? Wahiya tabarakalladzi biyadihil mulku, yaitu surat Al-Mulku, tabarakalladzi biyadihil mulku. Juz 29, di situ adalah surat yang pertama dari juz 29. Rawahu Ibnu Hibban, hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Dan yang ketiga yaitu kita mengamalkan ayat kursi. Sebagaimana jelaskan dalam sebuah riwayat, An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat mulia Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qara'a ayatal kursi duburu kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Rawahu Tabrani. Siapa yang mengamalkan, mengistiqomahkan, mewiridkan, membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu yang 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Setelah itu dia membaca ayat kursi, maka tidak ada penghalang baginya
dan surga kecuali kematian. Maksudnya apa? Jaminan bagi mereka yang mengamalkan ayat kursi ini memasuki surga Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Oleh karena itu, marilah kita jadikan 3 amalan ini pegangan dalam hidup kita. Kita membaca Sayyidul Istighfar setiap selesai ba'da sholat subuh dan setiap selesai ba'da sholat maghrib. Kemudian kita mengamalkan membaca surat Al-Mulk setiap selesai sholat maghrib atau setiap selesai sholat Isya, paling lambatnya sebelum tidur malam. Dan yang terakhir adalah mengamalkan ayat kursi setiap selesai melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.